Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Hai semuanya, kembali lagi di Kucing Maksimal. Nah, di video kemarin ya aku udah bahas tentang mengapa kucing kalian itu kadang-kadang pilih-pilih makanan gitu, atau kenapa kucing memilih-milih makanan dan gak mau makan apa yang kita kasih gitu, maunya yang lain. Itu bukan ngelunjak ya. Nah, jadi di video kali ini ya aku bakal bahas ya tentang gimana cara mengatasi kucing yang pilih-pilih makanan. Nah, buat kalian yang pengen tahu penyebabnya kenapa sih kucing pilih-pilih makanan, nah videonya ada di sebelah sini dan linknya aku taruh di deskripsi. Kalian klik aja, kalian tonton sampai habis, dan disitu kalian bakal tahu apa aja yang nyebabin kucing kalian itu memilih-milih makanan. Nah, di video kali ini aku bakal bahas kenapa aku bakal bahas gimana caranya mengatasi kucing yang pilih-pilih makanan ya, terutama kucing yang gak mau makan. Buat makanan yang kita kasih tetap gak mau makan gitu, walaupun kita udah ganti-ganti tetap gak mau makan. Nah, ini adalah cara mengatasinya. Bagaimana cara mengatasi kucing yang pilih-pilih makanan. Nah, tapi sebelum itu ya, buat kalian yang udah mampir, terima kasih, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe, like, dan komen yang menarik. Komen apapun pasti aku balas kok, santai aja. Jadi silahkan klik tombol subscribe. Kenapa? Karena ya subscribe bikin saya semangat bikin video gitu. Nah, jadi di sini ya aku bakal ngasih tahu cara ngatasin cara ngatasin kucing yang pilih-pilih makanan gitu, baik dry food maupun wet food. Tapi bakal lebih fokus ke bagian dry food. Kenapa? Karena ya emang kebanyakan masalahnya itu di milih-milih dry food gitu ya. Nah, jadi kucing itu milih-milih dry food tuh ya karena beberapa hal yang aku sebutin di video sebelumnya. Nah, di sini cara mengatasinya adalah kalian bisa pastikan kalau misalnya dry food yang kalian berikan itu adalah dry food yang masih bersih atau masih bener gitulah, intinya nggak melempem dan nggak terkontaminasi baik binatang maupun debu-debu lainnya gitu. Nah, di sini aku menggunakan emang dry food biasa aja, nggak perlu. Jadi merek dari dry food itu nggak ngaruh sama sekali, mau dry foodnya mahal, mau dry foodnya murah. Tapi walaupun dry food mahal, kalau misalnya kalian kasih dalam kondisi terkontaminasi alias disemutin atau kotor apapun, itu pasti kucing juga nggak bakal mau ya. Nah, walaupun dry foodnya juga murah ataupun mahal, yang penting dikasihnya bersih aja, dijamin kucing kalian nanti bisa mau makan dry foodnya gitu. Jadi kebanyakan orang tuh kan kesalahan orang-orang dalam ngasih makan kucing tuh gini. Jadi makanan tadi pagi nggak habis, cuma ditambahin doang buat di siang hari atau sore hari gitu. Padahal kucing itu udah jelas-jelas nggak mau makan makanan yang sisa tadi pagi gitu. Jadi caranya adalah kalian harus ganti makanan yang kalian udah kasih tadi pagi, atau ganti makanan sisanya. Jangan cuma ditambahin ya. Kenapa? Karena biasanya kalau cuma ditambahin, lama-lama kucing itu tahu dan lama-lama dia nggak mau gitu. Walaupun awalnya mau, tapi kan akhirnya nggak mau, sama aja gitu ya. Karena ya sekarang aku juga ini makanan tadi siang, dan ya mereka udah nggak bakal mau makan ya, karena emang ini udah sisa gitu. Dan emang ini aku kebanyakan ngasih makannya tadi siang, karena yang ngasih makan ya itu ya adikku. Jadinya dia kurang tahu soal masalah ngasih makan ini, karena aku masih sekolah juga, pulangnya sore banget sekarang. Jadi ya begitulah. Nah, jadi kalian harus ganti makanan kalian setiap mau ngasih makan gitu. Kayak misalnya pagi ya buat pagi doang, kalau udah jam 12 ya ganti lagi. Caranya gimana Bang? Apakah kalau sisa banyak harus dibuang? Enggak, dibuang juga boleh. Gimana caranya? Misalnya ya dry food kalian itu udah disemutin gitu, kalian bisa ketuk-ketuk sampai semutnya bener-bener hilang. Lalu cara yang kalian lakukan adalah kalian panggang dan kalian oven dry foodnya gitu. Biar apa? Biar dry foodnya itu kembali biar dry foodnya itu kembali gurih dan kembali renyah gitu, nggak melempem gitu. Karena kan ya namanya makanan bekas tadi pagi ataupun tadi siang yang udah lama di udara bebas gitu, udah di udara luar, di suhu ruangan, ya pasti ada yang namanya melempem lah ya. Dan kucing biasanya itu nggak suka sama makanan-makanan yang melempem gitu. Nah, selanjutnya buat ngatasin gimana sih kucing yang udah digonta-ganti makanannya tetap nggak mau makan gitu. Jadi buat kucing yang udah digonta-ganti, sebelum itu jangan deh, itu kan terakhir ya. Jadi ini kita bahas dulu gimana kalau misalnya dia udah dibenerin dry food yang kita kasih, udah bersih bener, tapi kenapa dia masih nggak mau makan dan masih milih-milih makanan gitu. Nah, jadi itu adalah kucing kalian mungkin punya rasa tersendiri gitu, alias misalnya nggak suka sama dry food yang kalian berikan. Misalnya ini aku ngasihnya rasanya salmon ya, tapi kalau ada kucingku yang nggak suka berarti, dan aku ngasihnya udah bener, berarti emang kucingku nggak suka rasa salmon gitu. Kalian harus nyari lagi
Dan nyari ini ya antara paling nggak beda jauh lah, kalau nggak ke tuna ya ke ayam ngarinya, karena emang rasanya beda-beda gitu. Dan pastikan juga yang mempengaruhi dimana kucing itu pilih-pilih makanan adalah tekstur dari kibble dry food ini ya, dimana kalian harus memastikan dimana teksturnya itu nggak terlalu keras ya, karena ada beberapa makanan yang emang teksturnya itu keras banget ya. Kalian harus pastiin teksturnya itu ya biasa aja, bisa dihancurin gitu. Nah kalau ini kebetulan ya emang lumayan keras sih, nggak bisa dihancurin langsung pakai tangan karena bentuknya kecil dan ini ya apa namanya, bulat-bulat gini. Tapi ya intinya ini nggak terlalu keras, karena ada yang keras banget, tapi ya begitulah, ada yang keras banget dan ada yang lembek banget. Kalau yang gurih banget sih seringnya takutnya disemutin ya, karena dia renyah dan banyak remahannya gitu loh. Kucing juga bisa nggak suka kalau misalnya terlalu beremah gitu. Jadi kalian bisa pilih dry food yang ideal, yang dimana kalau dimakan itu nggak terlalu menyiksa kucing, keladak-kladuk gitu ya. Kan kalian juga nggak tega kalau kucingnya makannya keladak-kladuk gitu ya. Mending kasih yang sedang-sedang aja gitu ke ini apa, kepadatan kibelnya. Dari biasanya kibel itu dipengaruhi kepadatannya dari seratnya gitu. Semakin tinggi serat biasanya kibelnya bakal semakin keras juga. Tapi bagusnya apa? Bagusnya kalau seratnya semakin tinggi maka pup kucing kalian itu jarang mengalami mencret, alias ya kucingnya pupnya bakal hitam dan keras biasanya kalau seratnya itu tinggi gitu ya. Nah tadi ya masalah milih-milih makanan, bang apakah harus dibeli semua makanan? Ya nggak perlu gitu. Misalnya kalian beli aja ripekan makanan gitu ya, setengah kiloan, kalian cobain satu-satu sukanya di mana. Biasanya sih ya kalau nggak antara salmon, seafood sama ayam itu doang ya. Kalau daging jarang, mungkin kucing yang suka rasa daging aku belum pernah nemu gitu, alias ya pokoknya di aku jarang lah kucing suka rasa beef gitu. Nanti mungkin bakal aku coba kapan-kapan, siapa tahu mereka udah doyan gitu. Pokoknya selama ini kucing-kucingku itu jarang doyan makan daging, alias ya kalau nggak tuna ya salmon gitu. Jadi aku pilihnya gampang banget, kalau udah bosan sama salmon berarti bulan ini harus tuna. Nah iya, biar gimana sih bang, biar kucing itu nggak bosan ya, karena namanya kita manusia juga bosan dan kucing juga pasti punya rasa bosan terhadap makanannya. Gimana sih caranya biar kucing nggak bosan? Nah kalau menurut aku buat ngatasin kucing yang bosan sama makanan itu adalah dengan mengganti makanannya setiap 1 bulan sekali. Jadi setiap 1 bulan sekali aku selalu ganti makanan mereka ke makanan yang beda rasa gitu. Kayak misalnya hari ini, bulan ini aku pakai Bold, bulan depannya aku pakai Beauty atau Maxi ataupun makanan lainnya, itu terserah kalian. Di sini mereknya nggak terpengaruh. Kalian bisa pakai Royal Canin, pakai apa, mau pakai Kitchen Flavor ataupun apapun itu boleh, Meo, Whiskas dan lain-lain itu semuanya boleh. Dan di sini nggak ada ya sama sekali penekanan merek gitu, nggak ada sama sekali. Jadi ya bebas, mereknya itu bebas, terserah kalian ya. Nah selanjutnya itu gimana agar kucing mau makan kering yang udah kita kasih gitu. Misalnya masih nggak mau makan juga, ada satu trik yang menurutku ini harusnya berhasil. Misalnya kalian bisa mix makanan kalian 2 rasa gitu ya. Jadi banyak kucingku yang suka makanan mix, dimana biasanya aku mix ini bold salmon sama bold yang tuna. Kalau nggak aku mix bold salmon sama beauty biar nggak terlalu kelihatan bedanya. Kalau beauty kan bentuknya juga kayak gini sama aja, cuman lebih hitam aja karena ya seratnya emang padat banget beauty dan bagus. Makanya aku kasihnya campuran karena seratnya tinggi banget dan nggak full beauty juga udah cukup bikin kucing kalian jadi nggak mencret gitu. Nah itulah bagusnya makanan serat tinggi, tapi jangan terlalu sering juga karena ya kasihan kucingnya makannya keras gitu. Kalau seratnya tinggi keras, makanannya bentuk kibelnya tuh keras. Nah selanjutnya ini adalah cara terakhir ya, mengatasi kucing yang pilih-pilih makanan atau kucing yang nggak mau makan dengan makanan yang kita kasih. Terakhir dari dimana mungkin kalian udah ngelakuin 2 hal yang tadi aku sebutin di awal, yaitu kucingku lompat dan menumpahkan air. Ini si Mio, ini polanya si Mio ini. Aduh biasa lah ya, kalau punya kucing banyak emang seperti ini. Jadi biar aja nanti aku lap. Nah dari 2 hal tadi yang aku sebutin, yaitu kucing pilih-pilih makanan karena makanannya terkontaminasi atau kotor, terus kucing pilih-pilih makanan karena emang dia nggak suka sama rasanya. Misalnya kalian ngerasa udah melakukan semua hal itu tapi kucing tetap nggak mau makan, parah jadi nggak mau makan sama sekali. Ada satu dugaanku yang sangat sangat spesifik sekali, yaitu dimana kucing kalian mengalami masalah pada bagian dalamnya. Ya bisa jadi mungkin karena cacingan ataupun juga karena ada penyakit dalam, alias kucing kalian mungkin habis makan duri ataupun makan apapun itu yang berbahaya bagi usus mereka gitu. Nah buat masalah cacingan ini ya sebenarnya banyak banget masalah kucing cacingan. Gimana cara mengidentifikasi kucing yang cacingan?
Jadi kalau misalnya kucing kalian cacingan dan kalian bingung ini kucingnya cacingan beneran apa enggak gitu. Jadi cara mengidentifikasinya adalah kucing cacingan itu cenderung lesu dan lebih suka tidur ya. Tidur tapi dia nggak mau makan. Kalau tidur terus dia makan kan jadi gendut lah. Ini tidur gak mau makan gitu. Aliasnya cuman ya gitu-gitu doang, rebahan doang, nggak mau makan, dan berat badannya relatif menurun cepat ya. Dan dia juga pupnya pasti mencret, gak mungkin pupnya itu keras kalau kucing cacingan. Nah itu gampang banget diidentifikasi gitu ya. Nah selanjutnya bang, kalau misalnya nggak cacingan, udah dikasih obat cacing tapi tetap aja gak mau makan, gimana ceritanya? Nah itu bisa jadi aku pernah dapat satu kasus dimana kucingku itu habis makan duri ternyata, dan setelah di rongsen ternyata durinya nyangkut bener-bener di ini ya, apa namanya, di ususnya. Jadi kucingnya itu merasa sakit, jadi ya dia jelas gak mau makan lah. Dan kalau udah kayak gitu kalian bisa bawa itu ke dokter hewan. Gimana untungnya dulu sama dokter hewan cuman kayak disuruh nginep, nggak dioperasi, kayak dikasih obat sama makanan khusus gitu, jadi durinya bener-bener bisa hilang. Entah obat apa saya juga nggak tahu, tapi pokoknya kalau udah masalah kayak gitu mending kalian bawa ke dokter hewan daripada kalian nanganin sendiri tapi salah penanganan, itu bakal bahaya banget buat kucing kalian. Jadi itulah beberapa tips atau cara ya gimana cara menangani kucing yang pilih-pilih makanan, dimana intinya satu, yaitu hindari memberikan makanan yang terkontaminasi. Dan rajin-rajinlah kalian mengganti makanan ya, setiap pagi, siang, sore harus diganti, jangan cuma ditambah-tambahin doang. Lalu yang kedua itu adalah memilih makanan yang disukai sama kucing, karena ya kucing juga kayak manusia ya, punya rasa yang mereka sukai sendiri. Kalau kita makan aja pilih-pilih ya, kucing juga bisa pilih-pilih makanan, bukan manusia doang gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah rajin cek kesehatan kucing ke pet ya, karena ya emang kadang-kadang cek kesehatan doang nggak mahal banget lah, paling cuma 40.000 50.000 kalau emang cuma cek kesehatan doang. Kalian bisa cek rutin setiap bulan ke ini ya, ke pet vet, atau 3 bulan sekali juga nggak apa-apa ke pet vet. Misalnya kucing kalian dinilai masih sehat 3 bulan 4 bulan sekali, itu masih normal buat ke pet vet ya, buat cek kesehatan gitu. Nah kalau misalnya kalian udah ngelakuin 3 cara itu, mungkin saya bisa jamin kalau misalnya kucing kalian itu harusnya udah nggak milih-milih makanan lagi ya, karena semua cara-cara untuk mereka itu ya, untuk mereka mau makan itu udah ada di situ semua. Dan oh ya, satu lagi buat yang misalnya bertanya ya, kenapa misalnya apa namanya, kucing itu udah mau makan tapi cuman sebentar doang, terus sebentar lagi enggak, sebentar doang, terus sebentar lagi enggak. Jadi itu bisa terjadi karena faktor kalian beri makan yang terlalu banyak. Nah kayak gini sebenarnya juga salah. Gimana bisa lebih sampai segini banyaknya? Harusnya lebihnya tuh nggak boleh segini banyak ya, paling cuman separohnya inilah. Kalau lebih masih wajar, tapi kalau segini tuh masih banyak banget lebihnya. Nah ini juga bisa bikin kucing kalian bosen cepat sama makanan yang dikasih sama kalian gitu, karena ya mereka ngerasa makanan ini tuh ada terus dan rasanya ya ini aja gitu. Jadi saranku jangan terlalu banyak dalam sekali pemberian makan, karena kadang-kadang dalam kerdus atau dalam apa namanya, takaran dry food itu paling ada pemberian di mana satu hari cuman butuh 50 atau 100 gram gitu. Jadi ya sekali makan cukup butuh 30-40 gram, nggak perlu sampai banyak-banyak banget, itu nggak perlu. Jadi ya kayak gitu aja ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini, dan buat kalian yang merasa terbantu silahkan klik tombol like, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi kalian, komen yang menarik, dan jangan lupa share video ini ke teman kalian yang suka sama kucing gitu ya. Nah terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Seperti biasa jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Kucing Maksimal.